Record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Munyer terus laptopnya. Nah, materi hari ini adalah tembung saroja, tembung entar, sama dosonomo. Ini merupakan bagian dari unsur kebahasaan dalam lagu kreasi yang mana masuk ke bab 4, bab terakhir kalian di semester 1, di mana nanti di penilaian prakteknya kalian akan menyanyikan salah satu lagu kreasi yang bisa dipilih dari list yang ada di buku merah atau nanti akan saya share di grup kelas masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah tembung saroja. Tentu kalian udah pernah dengar ketika di SD tentang tembung saroja. Nah, apa itu tembung saroja? Ini, tembung saroja merupakan dua kata, tembung loro atau dua kata, sing duweni teges meh padha, sing dienggo bebarengan kanggo tujuan bangetake surasa atau makna. Nah, jadi dalam tembung saroja atau di bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah padanan kata atau padan kata. Di tembung saroja ini ada dua kata yang maknanya hampir sama, digunakan secara bersamaan, tujuannya untuk melebih-lebihkan makna. Dienggo bangetake makna. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Contoh dari tembung saroja. Gagah prakoso. Nah, gagah dan prakoso itu maknanya sama. Gagah, kuat, perkasa. Itu maknanya sama. Kalau cuma gagah, misal, wong kuwi gagah, ya cuma kuat biasa. Kalau kita bilang, wong kuwi gagah prakoso, berarti wong kuwi gagah banget. Lalu yang kedua, alim ulama. Alim ulama itu adalah orang yang dihormati. Orang, suaranya patah-patah. Iya, Pak. Oke, saya ulangi ya. Gagah prakoso. Gagah prakoso itu orang yang gagah banget atau gagah sekali. Kenapa kok nggak cuma gagah aja? Karena kalau gagah aja itu ya cuma kuat atau gagah. Kalau gagah prakoso itu kuat banget atau gagah banget. Nah, di sini fungsi dari tembung saroja. Nih, gagah dan prakoso. Ini kuat, ini juga sama kuat. Nah, ketika dua kuat ini bersatu, maka jadinya kuat banget atau gagah banget ini. Lalu yang kedua, alim ulama. Alim ulama, alim itu adalah orang yang dihormati karena kemampuan agamanya. Ulama juga sama. Ketika alim dan ulama bersatu, dijadikan menjadi ini. Orang yang sangat dihormati karena kealimannya atau ilmu keagamaannya. Lalu contoh yang ketiga. Dan macet. Macet-macet, Pak, kok suaranya nggak kedengeran? Oke, bentar. Lalu yang ketiga, arum wangi. Ini artinya harum. Ini artinya juga sama, harum. Nah, ketika dua harum ini jadi satu, akan membentuk suatu makna yaitu arum banget atau harum sekali. Lalu yang keempat, bagas waras. Bagas itu sehat, waras itu
sama, juga sehat. Nah, ketika dua kata dengan padanan makna sama ini bergabung akan menjadikan sebuah makna yang sehat banget, sehat sekali. Jadi nggak cuma sehat aja, tapi sangat sehat atau sehat sekali, sehat banget. Nah, contoh yang kelima, babak bundas. Kalau kalian pernah mendengar ketika ada seseorang yang jatuh atau habis kecelakaan, itu kan pasti orang-orang bilang kalau awake babak bundas. Nah, babak bundas itu bisa dikatakan babak belur atau tatune akeh, lukanya banyak, terus campur aduk. Campur itu tercampur, aduk itu kegiatan menyampur. Nah, ketika campur aduk jadi satu, ini artinya berantakan atau tercampur jadi satu. Nah, selain itu ada 4 contoh lainnya seperti ini. Ini maknanya kurang lebih, ini pengertiannya kurang lebih sama. Ketika gemah ripah ini subur, lilo legowo itu sangat ikhlas, atau lilo pol, ikhlas pol, puji pandongo. Puji itu puji-pujian atau biasa yang sebuah harapan ke Tuhan. Pandongo juga sama, sebuah harapan ke Tuhan. Ketika puji pandongo menjadi satu, itu artinya ini, jejaluk marang Gusti, atau permintaan kepada Tuhan. Lalu peteng dedet. Peteng itu gelap, dedet itu sekali. Jadi gelap gulita atau peteng pol. Lalu kita lanjut. Selanjutnya, ini contoh dalam kalimat. Rino wengi atiku peteng tansah kelingan seliramu. Rino wengi itu tiap hari, saben dino, dari pagi sampai malam, atau 24 jam. Atiku peteng tansah kelingan seliramu. Hatiku terasa gelap karena selalu mengingat dirimu. Nah, ini biasanya yang yang anak-anak cinta ini pasti seneng kalau ada contoh kayak gini. Lalu yang kedua, sawah mbahku gemah ripah loh jinawi. Sawah mbahku subur pol. Lalu yang ketiga, awake wong kuwi gagah prakoso. Nah, ini merupakan contoh yang tadi, awake wong kuwi gagah pol, kuat pol. Lalu yang keempat, wah lombok sing ditandur Pak Mantri katon abang beranang. Abang beranang itu merah sekali, jadi merahnya merah cetar. Kalau bahasanya sekarang itu gitu, merah cetar. Lalu yang kelima, jam 5 sore saiki langitnya wis peteng dedet. Jam 5 sore sekarang langit itu udah gelap gulita. Karena bisa jadi mendung, bisa jadi perputaran matahari yang lebih cepat, perputaran bumi yang lebih cepat. Jadi ketika jam 5 sore langit sudah peteng dedet. Oke, itu tadi merupakan contoh tembung sarojo dan pengertiannya serta penggunaannya dalam kalimat. Lalu yang kedua, tembung entar. Entar loh ya, entar bukan Nanti jadinya tembung entar. Beda bacanya. Ini bacanya entar. Nah, tembung entar adalah kata kias. Kata kias merupakan kata yang mempunyai makna tidak sebenarnya atau makna kiasan. Jadi itu kalau di dalam bahasa itu kan ada dua jenis kata, denotatif dan konotatif. Denotatif merupakan kata yang memiliki makna sesungguhnya, konotatif itu merupakan kata yang memiliki makna kias. Atau dalam bahasa Jawa itu tembung entar. Ingat, entar, bukan entar. Contohnya tembung entar. Nih, abang kupingi. Abang kupingi ini bukan berarti telinganya merah loh ya. Abang kupingi itu artinya pemarah atau gampang marah. Jadi ini
Marah. Abang kupingnya, bukan kupingnya yang merah. Lalu yang kedua, adus eluh, bermandikan keringat. Adus eluh ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama, bekerja sangat keras. Yang kedua, kangelan atau kesulitan. Jadi bukan berarti apa itu adus eluh dibilang mandi pakai keringat. Bukan. Itu makna konotasinya adus eluh adalah kangelan, kesusahan, atau bekerja sangat keras. Lalu ini, ati dondong. Nah, kalian tahu kan, buah kedondong itu bijinya seperti apa? Walaupun kulitnya itu halus, tapi kan bijinya berduri. Dan durinya itu tajam kalau tidak sengaja kita makan, membuat tenggorokan sakit. Nah, di sini ati dondong atau di sini dondong ini dimaknakan sebagai orang yang atine Allah atau jahat. Lalu cilik atine. Cilik atine itu bukan berarti atine cilik, karena kita tidak tahu ukuran hati seseorang. Nah, cilik atine itu artinya adalah jireh atau penakut. Nah, ini juga dawa ususe. Dawa ususe itu bukan berarti ususnya panjang, karena kita juga tidak pernah mengukur panjang usus seseorang ya. Dawa ususe itu merupakan sebuah kata kias yang memiliki makna sabar banget atau sangat sabar. Jadi kalau kalian pernah dengar kan, pasti ada orang yang bilang, wong kuwi lho ususe dawa sabar, pol. Nah, ususe dawa atau dawa ususe itu artinya sabar, pol. Misal dalam menanggapi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu, orang itu tidak mengedepankan emosi. Jadi dawa ususe itu artinya sabar banget. Lalu ini, kandel kupinge. Nah, ini juga sama. Bukan berarti kandel kupingnya itu maknanya telinganya tebal. Karena kalian nggak mungkin kan segabut itu sampai memegang telinga seseorang untuk menentukan kandel apa orane. Nah, kandel kupingnya ini merupakan sebuah kata kias yang mempunyai makna ini. Orang gugu yang dituturi. Ini kurang U ya. Gugu. Jadi, kandel kuping itu adalah orang yang tidak bisa dikasih tahu. Atau orang yang tidak bisa diberitahu. Lalu ini, landep dengkul. Atau biasanya landep dengkule. Kalau kalian pernah mungkin dulu dengar ada orang yang berbicara, dengkulmu landep, nah itu bukan berarti dengkulnya itu tajam. Landep dengkul itu adalah orang yang bodoh. Lalu ini, lurus lakune. Bukan berarti jalannya itu lurus terus. Tapi lurus lakune adalah orang yang jujur. Nah, dalam tembung entar ini biasanya merefer atau merujuk ke anggota badan. Misal ini, dawa ususe, kandel kupinge, landep dengkule, anggota badan, dan sifat-sifat yang bisa mewakili dari anggota badan yang dijadikan referensi. Misal kuping, kandel. Kuping kan bisa tebal, bisa tipis. Lalu ini, usus. Usus kan bisa dawa atau bisa panjang, ada juga yang pendek. Lalu ati, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, jadi dalam tembung entar ini biasanya menggunakan bagian tubuh dan kata yang sekiranya bisa menjadi sebuah sifat dari bagian tubuh yang dijadikan referensi. Lanjut. Nah, ini contoh dalam kalimatnya. Nih, ojo dadi wong sing dawa tangane. Dawa tangane itu adalah seneng jupuk barangnya wong atau seneng maling. Jadi jangan jadi orang yang suka mencuri. Lalu ini, Reno dadi kembang lambe ning desane mergo apik polahe. Kembang lambe itu adalah bahan bicaraan.
Yang baik loh ya. Kembang lambe itu bahan bicaraan yang baik. Lalu ini Pak Yatno saben dina adus keringet kanggo ngopeni keluargane. Adus keringet sama adus loh itu maknanya sama. Jadi apa? Di sini Pak Yatno itu bukan setiap hari mandi pakai keringat loh. Pak Yatno itu setiap hari bermandikan keringat atau bekerja sangat keras untuk ngopeni itu untuk menghidupi keluarganya. Lalu ini amarga lunyu ilate Rudi ora dipercaya konco-koncone meneh. Lunyu ilate ini bukan berarti lidahnya licin, tapi orang yang pelin-plan atau isuk dele sore tempe. Nah, kalian jangan jadi orang yang lunyu ilate. Jadi hari ini bilang A, besok bilang B. Kalau A ya konsisten di A. Gitu. Lalu materi yang ketiga. Dosonomo. Dosonomo ini merupakan apa? Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim atau kata yang mempunyai makna sama. Sinonim ini. Dosonomo padha tegese karo sinonim. Nah, dalam penggunaannya, dosonomo itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dosonomo digunakan dalam karya sastra, seperti tembang, geguritan atau puisi, parian atau pantun, dan yang lain sebagainya. Dosonomo juga digunakan dalam percakapan setiap hari dengan tujuan untuk ngeramakake tembung atau memperhalus kata, membuat kata dari bahasa ngoko tersebut menjadi basa krama inggil. Itu biasanya menggunakan dosonomo. Lalu yang ketiga, digunakan untuk ngatur guru lagu ono ing tembang mocopat. Jadi misal guru lagunya 8. Nah, di satu gotro itu, satu lari itu ada terhitung 9 guru lagu. Nah, kita cari tembung yang bisa didosonomokan dengan lebih pendek. Nah, itu fungsi dosonomo. Hampir mirip dengan kemarin tuh tembung garbo untuk mengatur guru lagu di tembang mocopat. Lalu selanjutnya, contohnya, ini, aku itu bisa juga ombo, ngong, ingong, ingwang, ulun, patik bro, katengong, ingsun, kawulo, juga maniro. Kalau kalian pernah dengar lagu Ingsun Karepno, namung embiriko. Nah, itu artinya aku hanya ingin bersamamu. Ingsun itu artinya aku. Lalu alas atau hutan. Nih dosonomonya. Wono, bono, taratapan, girang, lirang, utan, bago, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian pernah dengar sebuah daerah dengan nama Wonogiri, itu berasal dari kata Wonogiri itu berasal dari dua dosonomo. Yang pertama adalah Wono dan Giri. Wono berarti hutan, Giri itu gunung atau perbukitan. Kalau kalian pernah main ke Wonogiri, pasti kalian bakal sering menemui sebuah perbukitan dengan hutan di atasnya. Nah, jadi Wonogiri itu penamaannya berdasarkan itu. Lalu anak, Suto, Putro, Sunu, Yoga, Siwi, dan lain-lain. Nah, biasanya ini, Yoga, Putra, atau Putro. Ini biasanya digunakan untuk memberikan, untuk dijadikan sebagai nama dalam anak, untuk menunjukkan bahwa itu artinya anak. Lalu Dewa, Apsara, Dewata, Bathara, Jawata, Amara, dan lain sebagainya. Ini hyang loh ya, bukan hian loh ya. Kalau hian itu 7H, ini hyang.
artinya dewa. Lalu geni atau api. Dosonomonya Agni, api, Bahni, Dahona, Bromo, Pawoso, Viking, dan lain sebagainya. Lalu jaran atau kuda. Nah, jaran itu punya beberapa dosonomo, antara lain ini: Swo, Aswo, Turonggo, Wajik, Undaan, dan Kalangkyo. Nah, kalau kalian di SD pernah baca pepak atau apa, itu kan ada boso kromone jaran. Ini boso kromone jaran itu Turonggo. Diambil dari dosonomonya. Lalu loro atau sakit, rogo, agring, rapuh, angluh, grah, likoro, marono. Nah, kalau orang yang putus cinta itu kan biasanya rapuh. Nah, itu berarti dia sedang sakit. Jadi jangan dilokne ya, disupport. Lalu lungguh atau duduk. Ini dosonomonya lenggah, linggih, silo, tatoto. Dan ini kemarin yang ada di TTS. Pinara. Oke. Selanjutnya adalah contoh penggunaan. Udah selesai ternyata. Tidak dari dosonomo tadi tidak ada contoh penggunaan dalam kata karena ya hampir sama seperti tembung kromo inggil. Itu materi hari ini. Hari ini bentar saya matikan dulu recordnya.